Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, di dalam rumah tangga mempunyai banyak sekali ujian yang harus dihadapi pasangan suami istri adalah hal yang wajar, karena banyak yang mengharapkan rumah tangga sampai akhir hayat dengan orang yang sama. Namun bagaimana jika ada beberapa jenis suami yang memang tidak pantas dipertahankan menurut pandangan Islam? Berikut tipikal suami yang tidak pantas dipertahankan menurut Islam. 1. Selalu bergantung pada orang lain. Tanya pada diri, apakah mungkin pria yang selalu bergantung pada orang lain mampu memberikan nafkah? Jika untuk memenuhi keperluannya saja masih bergantung pada orang lain, bagaimana dia mau bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya? Tentu pasangan seperti ini harus dipikirkan kembali apakah dia masuk dalam kriteria calon suami yang ideal. 2. Pemalas. Saat pasangan memiliki kebiasaan ini, sebaiknya tinggalkan. Pernikahan adalah bentuk lain dari kerjasama. Jika memilih menikah dengan pemalas, siap-siap saja untuk mengurus semua keperluan dan kegiatan rumah tangga sendiri. Bahkan dalam mencari nafkah pun Anda yang melakukannya. Perlu diingat, mengubah suatu sifat atau kebiasaan bukan hal yang mudah. Oleh karena itu sebaiknya lebih selektif dalam memilih pasangan. 3. Membuat tidak nyaman. Orang yang salah selalu memiliki pikiran yang negatif. Ia menganggap bisa melakukan apa saja yang diinginkan. Dia akan bersikap otoriter dan kerap kali menuntut untuk dihargai. Jangankan berharap dapat penghargaan darinya, Anda hanya akan mendapat makian dan perkataan negatif. Wanita yang berhubungan dengan pria tipe ini akan selalu dipermalukan. 4. Kontrol berlebihan. Ini adalah tipe pria yang paling berbahaya dan harus dihindari oleh para wanita. Pria yang terlalu memegang kontrol akan mencegah Anda berinteraksi dengan dunia luar, bahkan keluarga. Hal inilah yang nantinya membuat tertekan. 5. Egois. Pria egois biasanya memiliki sifat acuh. Dia tidak bisa berhubungan dengan siapapun termasuk pasangan dan cenderung hanya memikirkan diri sendiri. Pernikahan itu tidak akan bisa langgeng jika satu orang hanya memikirkan diri sendiri, sementara yang lain harus selalu berkorban dan bersedia mengikuti kemauannya. 6. Kasar. Pria yang cenderung kasar biasanya arogan. Dia menganggap dirinya lebih dari orang lain. Bukan hal yang mustahil jika itu kelak akan terjadi kepada Anda. Misalnya, jika dia senang berlaku kasar pada orang lain, hal itu tidak menutup kemungkinan ia juga akan seperti itu suatu saat kepada Anda. Perhatikan bagaimana sikapnya terhadap orang lain ketika marah. Anda dapat menilai seperti apa dia yang sebenarnya. 7. Tidak pernah puas. Dia mungkin mencintai Anda, namun nyatanya ia tidak akan bisa fokus pada satu hal atau dengan apa yang dimiliki, baik itu dalam membina hubungan atau pekerjaan. Dalam membina hubungan, mungkin saja selalu ada hal lain yang lebih baik di masa depan, seperti memilih yang lebih cantik. Sedangkan dalam pekerjaan, dia akan terus berinovasi hingga lupa waktu untuk keluarga. 8. Tidak bertanggung jawab. Tipe pria seperti ini mungkin yang paling parah. Orang yang tidak bertanggung jawab sama artinya dia hanya mampu menjalani hidup untuk dirinya sendiri. Dia tidak akan bisa membedakan antara hak dan kewajiban. Dia hanya tahu bagaimana membuat dirinya nyaman dan bahagia. 9. Pelit. Menikah bukan perkara mudah, karena akan ada banyak permasalahan yang muncul untuk menguji apakah pasangan suami istri bisa bertahan atau tidak. Dari sekian banyak masalah yang berkaitan dengan uang kerap menjadi pemicu pertengkaran. Ketika masa pendekatan atau pacaran, tentu Anda bisa melihat dan menilai pasangan apakah dia pelit atau tidak. Jangan sampai baru mengetahui setelah menikah. 10. Akidahnya rusak. Akidah yang rusak bisa menyebabkan seseorang keluar dari Islam, karena kerusakan akidah merupakan gerbang kekufuran. Sementara Allah melarang wanita muslimah menikah dengan lelaki musyrik atau kafir. Janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 221. Karena itu perlu diwaspadai model laki-laki yang demen dengan klinik, tenaga dalam,
amal-amalan pesugihan, memikat orang, suka berteman dengan paranormal, bercita-cita mendapat karomah layaknya wali, atau merawat jimat. Umumnya mereka sangat sulit disembuhkan. Sekali percaya dengan dukun gurunya, biasanya terikat untuk terus jadi budak si dukun. Beberapa istri sempat mengadukan keadaan suaminya ke konsultasi karena sejak berteman dengan paranormal biasanya menjadi aneh dan sudah menjadi istri sebagai objek percobaan. Termasuk juga mereka yang memiliki pemahaman menyimpang seperti mengikut Syiah, penganut widatul wujud, atau penganut tarakat sesat lainnya. Tidak ada yang bisa dipertahankan dari akidah mereka. 11. Tidak pernah sholat. Sholat merupakan ibadah paling penting dalam Islam. Rasulullah menjadikan sholat sebagai batas antara mukmin dan kafir. Rasulullah bersabda, sungguhnya pembatas antara seorang dengan kesyirikan atau kekufuran dalam meninggalkan sholat. 12. Tidak menjaga pergaulan dengan lawan jenis. Allah Ta'ala melarang orang baik-baik untuk menikah dengan laki-laki pezina atau wanita pezina hingga mereka bertobat dari zinahnya. Laki-laki pezina tidak boleh menikah melainkan dengan perempuan pezina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan pezina tidak boleh dikawini melainkan orang-orang pezina, laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Quran Surat An-Nur ayat 3. 13. Berpenghasilan haram. Hidup serba berkecukupan adalah dambaan setiap wanita. Dengan segala fasilitas yang lengkap, memudahkan dirinya untuk melakukan berbagai aktivitasnya. Namun itu semua hanya standar dunia, standar yang hanya kembali pada kebahagiaan lahiriah, yang tentu saja itu bukan segala-galanya. Konsekuensinya menikah dengan laki-laki berpenghasilan haram berarti siap untuk makan harta haram hasil kerja suami, rela untuk berbahagia dengan yang haram. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu, Nabi SAW bersabda, tidak ada daging yang tumbuh dari asud kecuali neraka lebih layak baginya. Ibnu Rushd mengatakan, ulama mazhab Malikiyah tidak berselisih pendapat bahwa seorang gadis yang dinikahi ayahnya dengan lelaki peminum khamar atau lelaki fasik secara umum, dia berhak untuk menolak lamaran nikah. Sementara hakim menimbang masalahnya dan memisahkan keduanya. Demikian pula jika dia dinikahkan dengan orang yang hartanya haram atau lelaki yang suka mengancam talak. Bidayatul Mujtahid halaman 404. Berpikir 1000 kali untuk memiliki calon suami pegawai bank, berpenghasilan riba di luar bank, atau bekerja membantu proyek yang haram, pegawai perusahaan barang haram, dan lain sebagainya. Halal haram penghasilan orang tua menentukan keberlangsungan hidup anaknya. Tidak boleh melakukan perbuatan yang membuat mudarat bagi orang lain, baik permulaan ataupun balasan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.